yang mengulang atau terus tumbuh adalah yang paling sulit. Bagi Chiesa memenuhi ekspektasi akan sangat sulit, tapi saya yakin dia akan berhasil. Saya telah mendengar bahwa dalam 3 atau 4 tahun dia akan mampu memenangkan Ballon d'Or, kata Takinardi. Dirinya melihat ada kemiripan antara Federico Chiesa dengan Pavel Nedved. Takinardi juga mengungkapkan jika di dalam diri Chiesa, ia melihat racun yang sama dimiliki oleh Pavel Nedved. Hal tersebut membuat Chiesa memiliki kualitas yang luar biasa. Bek Juventus Leonardo Bonucci menargetkan Scudetto dan Liga Champions bersama Bianconeri pada 2021-2022. Ia mengatakan, "Saya ingin melanjutkan rekor Eropa dan melakukannya lagi dengan Bianconeri." Bonucci yang baru saja menandatangani perpanjangan kontrak mengawali musim ini dengan kondisi yang fit. Ia juga dalam situasi gembira usai menjuarai Euro 2020 bersama timnas Italia. Itu membuatnya makin bersemangat dan yakin bakal mencapai banyak kejayaan bersama Juventus di bawah Massimiliano Allegri. "Kami ingin membawa pulang Scudetto. Tidak ada gunanya menyembunyikan itu. Itu harus menjadi target musiman ketika Anda bermain dengan Juventus. Seperti bermain di Liga Champions yang hebat dan berjuang di semua lini. Target pribadi saya bagaimanapun." Kredivo Weekend datang lagi. Cicilan 0% tanpa DP untuk tenor 3 dan 6 bulan. Cus diserbu. Adalah untuk melanjutkan rentetan kejuaraan Eropa yang melihat saya sebagai protagonis dan melakukannya lagi dengan Juventus, kata Bonucci kepada La Gazzetta dello Sport. Juventus finish keempat di Serie A musim lalu dan meraih gelar Coppa Italia dan Supercoppa Italiana. Bonucci menjadi pemain kunci Italia asuhan Roberto Mancini dan meraih juara Euro 2020. "Saya bahkan akan mengatakan mulia untuk bendera Italia yang sulit untuk dilupakan. Saya memiliki sensasi yang unik. Pada awalnya tidak ada yang mempercayai kami," katanya. "Banyak yang berpikir bahwa hasil yang diperoleh dalam kualifikasi atau di Liga Negara adalah sesuatu yang tidak akan bertahan lama. Tetapi dengan kekuatan tim, kami melaju jauh, membawa pulang kemenangan yang luar biasa." Lanjut dari Bonucci. Massimiliano Allegri mendapatkan dukungan dari Marcelo Lippi. Lippi yakin tugas kedua Massimiliano Allegri di Juventus akan berakhir dengan sukses besar. Dan kuncinya adalah kepandaian pelatih 54 tahun itu dalam meramu lini depan yang akan membuat Cristiano Ronaldo lebih produktif. Sebagaimana diketahui, Scudetto beruntun Juventus terhenti setelah 9 tahun dan petinggi klub memutuskan untuk membawa kembali Massimiliano Allegri jelang musim 2021-2022. Lippi berpikir Bianconeri melakukannya dengan baik untuk mencoba jalan baru dan berharap Allegri dapat mengembalikan permainan terbaik Juventus. "Anda santai, Anda mempelajari taktik dan pelatih baru, maka Anda memperkaya pengetahuan. Tim ini kuat dan Allegri mengetahui semua itu dengan baik," kata Lippi kepada La Gazzetta dello Sport. Dalam kesempatan tersebut, Lippi juga mengungkapkan kelemahan Juventus dalam 2 musim terakhir. Di antaranya adalah tidak adanya duet yang bagus untuk Cristiano Ronaldo di lini depan. "Saya selalu berpikir bahwa Ronaldo adalah pencetak gol terbaik di dunia. Dia tidak menciptakannya, tetapi dia menyelesaikannya. Sangat penting bahwa tim menawarkan banyak hal kepadanya. Dia tidak pernah menjadi penyerang tengah sejati. Dia selalu membutuhkan nomor 9 seperti Karim Benzema di sampingnya. Tetapi Juventus tidak memiliki nomor 9. Tutup Marcelo Lippi. Dilansir Football Italia, Juventus sangat membutuhkan pemain nomor 9 sebagai pendukung Ronaldo. Dikabarkan Allegri siap membentuk karakter baru pada diri Paulo Dybala sebagai pemain false 9 atau nomor 9. Sebelumnya Morata adalah sasaran Allegri, namun performanya yang masih angin-anginan tak menjamin ia akan jadi pilihan utama nanti. Pelatih Juventus Massimiliano Allegri masih belum puas dengan skuad yang ia miliki. Allegri bahkan meminta Juventus untuk membeli pemain Manchester City. Pemain tersebut adalah Aymeric Laporte. Kabar tersebut dilansir dari Tutto Juve. Menurut laporan tersebut, Allegri jatuh hati terhadap permainan Laporte. Bek timnas Spanyol itu menunjukkan performa yang sangat impresif selama di Manchester City. Ia tampil kokoh menjaga pertahanan The Citizens. Juventus melihat celah untuk mendatangkan Laporte setelah ia kalah bersaing dengan Ruben Dias di musim lalu, sehingga Allegri tertarik mengajaknya pindah ke Turin.
Laporan itu mengklaim bahwa Juventus tidak langsung mencoba membeli Laporte di musim panas ini. Sang bek kabarnya akan diboyong dengan cara peminjaman. Namun di akhir masa peminjaman ada opsi pembelian permanen. Jadi sekarang Juve tengah membuka negosiasi dengan Manchester City untuk mendapatkan jasa Laporte. Kontrak Laporte di Manchester City masih cukup panjang. Sang pemain masih akan membela panci The Citizen hingga tahun 2025. Jika tidak ada kendala, raksasa Serie A Juventus dikabarkan akan meresmikan perekrutan gelandang Sassuolo Manuel Locatelli pada Jumat pagi. Locatelli tampil impresif di pentas Euro 2020. Gelandang 23 tahun itu mencetak 2 gol dalam partai melawan Swiss pada babak penyisian grup. Juventus sejatinya kalah jumlah tawaran dari Arsenal. Namun Locatelli sudah menegaskan bahwa ia hanya mau bergabung dengan La Spezia Signora. Negosiasi Juventus dan Sassuolo pun sudah berjalan cukup lama. Kini seperti dilansir Football Italia, upaya Bianconeri tampaknya akan membuahkan hasil. Kabarnya, Juventus dan Sassuolo telah mengagendakan pertemuan pada Jumat pagi yang bakal dihadiri oleh para petinggi Juve yakni Presiden Andrea Agnelli dan CEO Maurizio Arrivabene. Kabarnya Sassuolo siap menurunkan harga yang mereka minta untuk Locatelli dari 40 menjadi 35 juta euro. Nilai inilah yang tampaknya bakal disepakati Juventus. Juventus diklaim akan menggait Locatelli dengan skema peminjaman disertai dengan kewajiban pembelian permanen. Artinya Juve bisa mencicil pembayaran transfer ini selama beberapa tahun. Toque que acalma, também cuida de você. Nivea, o toque que transforma. Beberapa pemain Juventus tidak akan tersentuh rumor transfer musim ini. Salah satunya adalah Juan Cuadrado. Cuadrado bergabung dengan Juventus pada 2015 lalu. Pada 2 musim pertama, status Cuadrado adalah pemain pinjaman. Setelah itu Juventus membelinya secara permanen dari Chelsea. Cuadrado bukan pemain yang selalu ada di punggung utama dari pentas pertunjukan Juventus. Namun terutama 2 musim terakhir, Cuadrado menjadi pemain yang sangat vital sebagai sebuah unit dalam tim. Dikutip dari Calcio Mercato, Juan Cuadrado mendapatkan perhatian khusus dari Allegri atas performa bagusnya 2 musim terakhir. Allegri merasa sangat terkesan dengan fleksibilitas dan etos kerja pemain asal Kolombia. Allegri masih akan memakai jasa Cuadrado sebagai bek kanan pada musim 2021-2022. Massimiliano Allegri juga akan memberikan lisensi menyerang lebih pada Cuadrado dalam menjalankan tugasnya. Dia akan mendapatkan peran istimewa. Bagi Allegri, Cuadrado adalah pemain untouchable alias tidak tersentuh di tim utama. Walau sudah berusia 33 tahun, Allegri yakin Cuadrado cukup bugar untuk bisa menjadi pilar Juventus sepanjang musim. Juan Cuadrado belum bergabung dengan sesi pramusim Juventus. Namun Allegri sudah memberikan instruksi yang jelas pada pihak klub terkait status istimewa yang akan disandang Cuadrado pada musim nanti. Manuel Locatelli menjadi pemain yang digencarkan bakal ke Juventus. Ingin bermain di kasta Liga Champions menjadi salah satu alasan Locatelli memilih Juve. Pemain berusia 23 tahun itu rupanya mengidolai Juventus sejak kecil. Padahal karir Locatelli lebih banyak dihabiskan bersama AC Milan. Sejak tahun 2010 ia merumput bersama tim Rossoneri muda hingga dipromosikan ke skuad senior 6 tahun kemudian. Pakar transfer Fabrizio Romano pun mengungkapkan jika faktor klub Turin yang ia kagumi sejak kecil itu membuatnya lebih mudah ke Juventus ketimbang merapat ke Arsenal. Ini adalah kesepakatan yang sangat khusus untuk Locatelli. Juventus mendorong Locatelli ingin pergi ke Juventus, itu prioritasnya. Dia tidak mengatakan dia tidak menginginkan Arsenal. Dia mengatakan dia ingin pergi ke Juventus karena mereka adalah favoritnya. Itulah mentalitas dan sudut pandangnya. Dia telah menjadi penggemar Juve sejak dia masih kecil. Dia ingin bermain sepak bola Liga Champions. Terangnya, sejauh ini Semia tua baru melamar Locatelli dengan mahar uang 30 juta euro atau berkisar 513 miliar rupiah.
Dan belakangan diketahui jika uang tersebut ditolak mentah-mentah oleh manajemen Sassuolo. Walaupun mendapatkan penolakan dari pihak Sassuolo, manajemen Juventus tetap mengupayakan untuk berdiskusi dengan Sassuolo agar Locatelli dapat dilepas dengan harga yang tidak terlalu tinggi. Juventus melepas Gianluca Frabotta ke Hellas Verona. Bek berusia 22 tahun itu dipinjamkan senior tua dengan opsi pembelian di akhir musim 2021-2022. Frabotta adalah pemain kelahiran Roma 24 Juni 99. Dia tiba di Turin pada 2019 sebagai pemain Juve U23 dengan memenangkan Piala Italia Serie C. Frabotta membuat debut profesionalnya untuk Juventus pada 1 Agustus 2020. Pada saat itu Bianconeri kalah 1-3 melawan AS Roma pada tanggal 20 September 2020. Pada 4 November 2020 dia membuat debutnya di Liga Champions. Frabotta masuk menggantikan Juan Cuadrado di babak kedua dalam kemenangan tandang 4-1 atas Ferencváros di babak penyisihan grup. Frabotta mencetak gol pertamanya untuk Juve pada 27 Januari 2021. Juventus kala itu melumat Spal 4-0 di perempat final Coppa Italia. Gianluca Frabotta akan mengenakan jersey Hellas Verona musim depan. Gianluca mengucapkan selamat tinggal kepada Juve setelah memenangkan Scudetto, Piala Super Italia dan Coppa Italia. Semoga sukses di petualangan berikutnya, Gianluca. Tulis pernyataan Juventus di situs resmi klub. Frabotta secara total sudah bermain 18 kali untuk Juventus. 10 laga diantaranya sebagai starter dan ada 1 assist yang diciptakan selain gol. Upaya Lille mempertahankan gelar juara Ligue 1 akan makin berat menyusul bergabungnya Lionel Messi ke Paris Saint-Germain. Bek Lille Jose Fonte pun mengharapkan bantuan Cristiano Ronaldo. Lille mengungguli Paris Saint-Germain dalam perebutan gelar juara Ligue 1 musim 2020-2021 lalu. Mereka menjadi kampiun usai mengumpulkan 83 poin, pukul 1 angka atas Paris Saint-Germain yang finish sebagai runner-up. Menyambut musim 2021-2022, PSG yang sudah bertabur bintang itu merekrut sejumlah pemain top pada bursa transfer musim panas ini. Achraf Hakimi, Gianluigi Donnarumma, Georginio Wijnaldum, sampai Sergio Ramos sudah diboyong ke Parc des Princes. Tak berhenti sampai di situ, PSG juga mendatangkan Lionel Messi. Les Parisiens mendapatkan Messi usai bintang asal Argentina itu pisah jalan dengan Barcelona. Kedatangan Messi ke PSG diakui bek Lille Jose Fonte akan membuat timnya kesulitan mempertahankan gelar juara Ligue 1. Karena itu dengan sedikit bercanda Fonte meminta Ronaldo agar pindah ke Lille untuk membantu timnya mengalahkan PSG. Namun dilansir Omnisport, sang mega bintang hanya membalas pernyataan Fonte dengan tertawa saja. Dilansir Sky Sport Italia, pada musim ini stadium-stadium di Serie A diizinkan dihadiri penonton 33% dari kapasitas stadion kecuali Allianz Stadium. Allianz Stadium akan diizinkan dihadiri penonton 50% dari kapasitas stadion karena jarak kursi yang lebih lebar. Kabar tersebut tentu saja menjadi kabar baik bagi fans dan pemain Juventus, sebab dengan hadirnya fans, para pemain akan memiliki semangat yang membara. Selain itu, para fans akan disuguhi penampilan dari bintang-bintang Juventus seperti mega bintang Cristiano Ronaldo, lalu Paulo Dybala dan Federico Chiesa. Federico Chiesa sendiri menjadi bintang anyar saat ini. Ia dianggap pemain muda yang berkualitas setelah berhasil membawa Italia menjuara Euro 2020. Pelatih Juventus Massimiliano Allegri berencana bakal memainkan Cristiano Ronaldo dan Paulo Dybala secara bersamaan. Laporan dari Corriere della Sera menyebutkan jika Allegri berencana memakai skema 4-2-3-1 untuk membuat Ronaldo dan Dybala bisa bermain bersama di lini serang Juve. Tampaknya Allegri bakal memainkan Ronaldo sebagai ujung tombak di Juventus di lini depan. Sementara Paulo Dybala yang saat ini cedera, kemungkinan besar akan dipasang di belakang CR7. Dybala akan diapit oleh dua winger yang salah satunya akan diisi oleh Federico Chiesa dan nantinya bintang Argentina itu bakal diplot sebagai playmaker atau second striker. Memainkan keduanya secara bersamaan tentu saja akan membuat lawan yang dihadapi Juventus keder. Namun kemampuan istimewa yang Ronaldo dan Dybala miliki bisa menjadi bumerang andai kata Allegri gagal meredam ego kedua bintangnya itu. Dalam waktu dekat ini, Allegri dikabarkan bakal bertemu secara intim dengan Cristiano Ronaldo dan membahas tentang skema permainan yang akan ia mainkan di Juventus musim mendatang. Juve
Juventus dan AS Roma tengah memburu pemain muda yang memilih tinggalkan Barcelona musim panas ini. Wonderkid Barca Iker Bravo diberitakan mati kan, baterainya ngedrop nih.